Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa berdoa, semoga kita bisa dengan cepat belajar bersama lagi ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita sudah memasuki tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk bagaimana cara kita menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam yang kita anut. Nah, yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Nah, Boy juga minta kalian dalam mengerjakan semua tugas atau memahami semua tugas dengan cara sikap jujur, bertanggung jawab, percaya diri ya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, mencoba, dan mencari rasa ingin tahu kalian terhadap ciptaan makhluk Tuhan. Yang keempat, menunjukkan rasa keterampilan berpikir dan bertindak sekreatif mungkin, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, selanjutnya coba kalian amati gambar pada layar berikut ini. Pada gambar terdapat berbagai macam hewan ternak atau berbagai macam makhluk hidup. Nah, setelah kalian amati, kerjakan tugas 1 ya pada buku tulis. Selanjutnya, Ibu Ayu akan menjelaskan pernapasan pada hewan ya. Nah, seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Nah, berikut penjelasannya. Pertama itu alat pernapasan pada cacing tanah. Nah, cacing tanah ini tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit, berarti cacing bernafas menggunakan kulit, lalu berjalan juga menggunakan kulit. Beda ya dengan manusia. Manusia berjalan menggunakan apa? Alat gerak bawah, bernafas menggunakan paru-paru. Nah, sedangkan cacing ini tidak memiliki alat pernafasan khusus. Nah, kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab. Contohnya, tanah yang basah. Itu berfungsi untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Selanjutnya, permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Yang kedua itu alat sistem pernapasan pada serangga. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepas karbon dioksida.
Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea itu disebut trakeola. Nah, udara yang memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh pada serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara yang beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu membuang melalui lubang spirakel. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernafas dengan organ khusus, yaitu insang. Nah, insang ini bekerja sama pada tempurung yang melindungi insang untuk memperoleh cukup oksigen. Mulut ikan dan insang bekerja sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup secara bersamaan. Mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Nah, saat itulah air terisap masuk dan rongga mulut menyempit dan mulut menutup secara bersamaan, tutup insang terbuka. Nah, selanjutnya pada alat dan sistem pernapasan hewan amfibi. Nah, katak merupakan hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembar-lembaran yang kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut. Seiring mulai berfungsinya, paru-paru katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Berarti pada hewan amfibi ini mengalami perubahan alat pernafasan ya. Contohnya pada katak yang tadinya ketika ia hidup di dalam air, ia berenang menggunakan insang, dan setelah berubah bentuk menjadi katak, alat pernapasannya berubah menjadi paru-paru. Nah, yang keempat itu alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, hewan yang termasuk jenis reptil ini diantaranya yaitu ular, kadal, cecak, buaya, biawak. Nah, reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Berarti pernafasannya sama ya, hampir sama seperti manusia. Nah, paru-paru reptil di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Selanjutnya, alat sistem pernapasan pada burung. Nah, burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak pada rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut rangkea. Dari rangkea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, untuk yang terakhir ini, alat pernapasan pada sistem pernapasan pada mamalia. Nah, mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air.
Apa aja mamalia darat? Misalnya kambing, sapi, kerbau, kuda. Sedangkan mamalia air yaitu paus, duyung, dan lumba-lumba. Iya. Nah, alat pernapasannya contohnya pada alat pernafasan pada mamalia darat yaitu terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan mamalia pada air, hidungnya dilengkapi dengan kantup. Saat mamalia tersebut menyelam, kantup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia muncul ke permukaan air, kantup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut pada menghirup oksigen. Contohnya pada hewan lumba-lumba. Atau paus, ya. Pada mereka mengambil oksigennya pada saat muncul ke permukaan air. Nah, selanjutnya Bu Ayu akan menjelaskan sistem pernafasan pada manusia juga. Nah, manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara yang mengandung oksigen, oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Nah, energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, cara bernafasnya, pertama udara masuk dalam tubuh melalui lubang hidung. Nah, di dalam lubang hidung itu pun udara disaring oleh rambut-rambut yang terdapat pada hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung mulut lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru, oksigen terserap dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Nah, berarti semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Jadi, bagaimana cara kita melindungi oksigen agar tetap sehat ya? Itu tugas kita sebagai makhluk hidup. Nah, selanjutnya tugas yang kedua, buatlah satu gambar alat pernapasan pada hewan berserta keterangannya. Jadi kalian bisa cari hewan yang ada di sekeliling kalian. Lalu kalian gambar alat pernafasan mereka berserta beri keterangannya ya. Yang kedua, buatlah alat pernapasan pada manusia dan beri keterangan. Nah, tugas yang ketiga, kamu telah membaca sistem pernapasan pada manusia. Jadi kalian buat 5 pertanyaan, yaitu tentang apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. 6 pertanyaan ya. Minimal 5 pertanyaan. Nah, dari pertanyaan tersebut kalian langsung jawab ya. Contohnya, apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawab, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trankea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, sekian presentasi dari Bu Ayu. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Untuk tugasnya kalian kerjakan langsung di buku tulis ya. Dan untuk gambarnya Bu Ayu harapkan kalian menggambar pada lembar yang kosong. Contohnya buku gambar atau kertas HPS. Semangat mengerjakannya. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.